ada seks itu ya. Melanjutkan kehidupan di surga itu maksudnya kalau misalnya Afifah sama Kores meninggal, Afifah meninggal, ketemu di alam sana, ketemu lagi, jadi istri lagi, terus ada aktivitas hubungan badan lagi. Iya, Nah, bagaimana kalau seandainya saya punya istri 12. Saya meninggal, ke-12 itu saya meninggal, sedangkan 12 istri itu punya laki-lakinya juga, punya suaminya. Nah, itu percampurannya di surga gimana tuh? itu ada, tapi aku kayaknya kapasitas aku buat jelasin nggak ini deh. Kalau maksudnya itu ada deh, yang mana yang terakhir dipilih gitu kalau nggak salah atau apa gitu ya. Jadi pokoknya ada sih kok, cuman kayak 12 kayak gimana ya? Ini batasinnya kan cuma 4 nih untuk poligami, Nah. kokunya maksimal tuh. Iya, 12 Oke. banyak banget kokunya. Kokunya mau Ya, gitu kalau- ya. Oh, nggak kuat saya nggak kuat. Satu aja saya harus benar-benar mengenal. Itu contoh aja. Nah, kalau misalnya 4, ini sebenarnya dalam tanda kutip begini ya. Kalau misalnya dikasih jatah 4, tiba-tiba diceraikan 1, nikah lagi kan tetap 4. Yang penting sudah bercerai. Nah, itu sudah pernah jadi suami istri. Kita nggak bisa tutup mata di dunia sekarang ini. Seorang suami bisa punya istri beberapa kali sekalipun kawin cerai. Demikian juga wanitanya. Diceraikan sama suaminya nikah kembali. Ya, apalagi kita lihat ini perceraian kan banyak. Nah, itu kalau sampai di surga ngaturnya bagaimana? Gitu loh maksud saya. Nah, itu bagaimana ininya? Itu berarti istri bisa ketemu kan di sana? Ketemu kan sama suami-suaminya itu, 2, 3, 4 suami atau istri 3, 4 suami. Nah, itu kalau kita di dalam kerajaan surga itu ndak ada sistem begitu. Kita akan menyembah Tuhan kalau dikatakan lebih nikmat mana antara kita hubungan suami istri sama ketemu Tuhan. Ya pasti ketemu Tuhan. Kalau misalkan udah cerai gitu sih yang nggak lanjut ke surga. Misalkan gini kok, misalkan nih Afifah cerai nih sama si Kores gitu, cerai nih, selesai cerai, ya kagak bakal ketemu gitu kok di surga di jannah. Ketemu karena hubungannya ya selesai, karena udah bukan suami. Oh, berarti kalau sudah selesai, maksudnya kalau sudah selesai di bumi, di surga juga selesai. Kalau misalnya Afifah punya suami lain gitu ya, berarti suami terakhir yang ada di surga itu yang sama Afifah. Begitu Iya, berarti? gitu kalau Afifah gitu. Jadi kalau misalkan nih Afifah Muslim, terus coba ini pemikirannya Viva sendiri ya, maksudnya jawabannya murni dari Viva ya. ini bukan jawaban dari Afifah, tapi ini dari yang Afifah tahu ya, dari yang Afifah belajar gitu juga kan, dari Kores juga gitu kan, diajarin juga. Kalau misalkan udah cerai, itu berarti udah selesai tuh kok, jadi nggak lanjut di surga. Jadi kalau misalkan Afifah menikah lagi dengan cowok Muslim gitu ya, misalnya nih, nah itu suami terakhir itulah kayak gitu kok. Berarti suami terakhir itu yang nanti sama Afifah. Iya, berarti nanti kalau ke surga ketemu sama Kores gimana? Bisa CLBK? Enggak kan? Harus tetap sama yang terakhir kan? Kan ketemu lagi tuh di surga tuh. Gimana? Tunggu aku ngelag. tunggu. Gak apa-apa bisa. Iya. Santai. Jadi kalau misalnya di surga nanti Viva kan sama misalnya sama siapa ya namanya yang keren, Song Hye Kyo, Song Joong Ki lah, sama Song Joong Ki gitu misalnya. Nikah sama Song Joong Ki nih di bumi nih. Ya tiba-tiba kan semuanya ke surga termasuk Kores. Nah, Viva bisa ketemu lagi di Kores, itu nanti bisa PDKT sama Kores atau tetap sama Song Joong Ki-nya? Tetap sama Song Joong Ki-nya berarti tuh. Padahal cintamu ke Kores tuh. Ayo, gimana tuh? Tunggu kau. Aku ambil air minum dulu ya. Sebentar ya. Iya. Ambil minum dulu. Shalom, selamat sore. Ya, shalom. Selamat sore, Bang Amin. Shalom, Pastor Kung Yin, Shalom. Nile, Ica, selamat sore semuanya. Selamat sore. Luar biasa ini pembahasannya. Aduh, pembahasannya. Saya juga baru tahu loh, ada maksudnya dari Viva ini ya. Dengan ini saya juga baru tahu malah. Pastor Kung Yin itu spesialisnya Pak Amin itu. Oh, spesialnya Pak Amin. Iya. Pendekar kita ya. Pendekar kan. Ya. Di sini saya minta izin ya Kokunyin ya. Iya. Silakan. Maaf. Enggak, nanti dulu biar Kokunyin dulu, habis itu saya minta izin. Oh iya. Koko Amin mau kemana minta izin?
Maksudnya mau izin bertanya. Oh, Oh iya. Nanti nggak apa-apa. Ini Afifah minum air sambil mungkin lagi tanya sama rekannya, nggak apa-apa. Nanti Sehat Pak Amin? Sehat. Gemeter di sampingnya Ponile, aku. Pak Amin jangan gitu. Itu di Iya. atasnya ada siapa di atasnya itu? Abi, Pak Pendeta kasih ayat juga bahwa di surga kita tidak bisa week. Wah, harus week dulu dah di dunia. Apa itu kata Kok Kunyin? Jadi tuh tadi kan Kok Kunyin pertanyaannya makanya jangan bawa-bawa CLBK dong. Aku jadi ngeheng gitu kan. Jadi kan misalnya aku sama Kores kan cerai nih. Terus udah gitu aku menikah dengan pria lain yang muslim gitu kan. Kemudian aku akan bersama laki-laki terakhir atau suami terakhir yang muslim gitu. Nah, Kores jadi apa di sana? Takutnya nanti CLBK atau gimana gitu kan ya, Kak, ya pertanyaan yang tadi ya. Iya. Nggak ada CLBK ya? Jadi di sana itu saudara seiman kok. Gitu kok. Oh, saudara seiman. Iya. Itu Jadi saudara CLBK. seiman intinya. Oh, Gitu. Kalau saudara seiman itu, kalau misalnya jadi saudara seiman, maaf ya, Koko bantah loh itu. Sukanya begini ya, itu yang pernah Koko dengar di debat-debat itu begini. Apa yang diinginkan hatimu Tuhan langsung sediakan. Nah, kalau tiba-tiba Kores menginginkan hatimu, tiba-tiba kamu kepingin dia jadi istrimu, kan dia bisa kembali dong berdasarkan keinginan hati. Nah, itu gimana itu? Karena di sini yang berperan besar tuh prianya. Apa yang diinginkan dengan laki-laki, apa yang diinginkan hatinya, itu akan terkabulkan loh. Tiba-tiba membayangkan makanan, jebret, makanan itu datang. Itu yang berdasarkan Koko dengar di lintas debat lintas agama ya. Nah, tiba-tiba kok dia kangen sama Afifah. Kores membayangkan Afifah, jebret, tiba-tiba jadi istrinya kembali. Nah, itu suaminya yang di sana gimana? Kalau patokannya berdasarkan keinginan hati. Itu gimana coba? Jadi tunggu, kalau misalkan setahu Afifah sih di sana tuh nggak ada keinginan maksiat kayak gitu deh kok. Jadi tuh memang cuman berlanjut hubungan kita yang ada di dunia. Misalkan sebagai suami istri gitu kan atau apa. Nah, kalau misalkan kita emang nggak jadi sama tuh orang, ya jadinya saudara seiman tadi. Jadi kalau misalkan kayak ada keinginan untuk Kores tuh pengen balik lagi atau gimana, ada keinginan kayak nggak ada di surga kok. Di sana nggak ada keinginan untuk maksiat lagi kayak gitu. Kalau tidak ada keinginan maksiat, memang tidak ada persetubuhan di alam sana. Gitu loh. Tapi kan karena apa yang disampaikan sama Afifah itu berbeda dengan apa yang di debat lintas agama yang Koko selalu simak dari bawah. Mereka punya keinginan itu bisa terwujud. Dan ada seorang pria itu diperlengkapi 72 bidadari dengan dikatakan yang Koko dengar itu agak lucu ya. Dalam pengertian begini, di surga nanti ini nanti bisa dicek kembali di debat lintas agama, mereka itu tidak ada yang namanya sperma. Tetapi pria itu bisa ereksi 70.000 tenaga kuda atau apa. Coba 70 bayangkan tahun, ya. 70 tahun bangun 70 terus. tahun. Nah, bangun terus. Kenikmatan daripada seorang pria itu orgasme. Ya, kalau kita maaf ya, ngaceng terus sampai 70 tahun itu sakit loh. Temen Koko sendiri tuh pakai obat kuat, itu ngaceng terus, itu berdiri terus nggak kuat. nanti di Jangan tolak dong kok kuning. Oh ya, maksudnya berdiri. Iya, bangun. Aduh. Ya Tuhan, aku masih kecil. Ya, sorry. Aku masih kecil. Sorry. Apa-apa. Itu sorry maaf. Iya, itu bangun. Gua ketawa sampai istri gua bangun dari tidur. Ya itu mau sama Ponile pikirannya lagi melayang-melayang ke Ponile itu. Iya. Aduh, iya sorry. Pikirannya traveling. Iya. Traveling itu bagaimana? Itu gini ya, maaf ya, Pipa ya. Ini kita dari biologis ya. Ini karena Koko dulu nakal kok. Koko dulu nakal. Ya, kita ini pencinta wanita tapi bukan buaya. Kalau cuci mata pasti kita cuci. Nah, itu apa namanya? Itu berdiri terus, bangun terus, itu sampai datang ke PSK. Setelah itu baru dia keluar. Setelah benihnya keluar itu baru agak sedikit kendor. Itu sakit loh. Ini 70 tahun berdiri terus. Sakit banget loh kita pria. Kok lagian ya kok Afifah tuh nggak mikir untuk kesana ya kok.
untuk yang gimana-gimana. Cuman tuh kalau misalkan yang keinginan maksiat tadi untuk mengingini lagi, misalnya Kores mengingini Afifah gitu, sementara Afifah udah menjadi milik yang lain tuh nggak mungkin karena di sana itu nggak ada maksiat. Nah sementara kita tuh di sana cuma sama hubungan suami istri ya berlanjut, itu aja abadi gitu loh, kok abadi gitu. Ya, sekarang coba perhatikan begini Afifah. Kita ini suami dan istri. Afifah sama si Pak, misalnya Pak Handoko gitu ya, sama Pak Handoko. Ya sudah suami di sana. Nah ternyata kalau kita katakan tidak maksiat, itu persetubuhannya hanya suami dan istri. Nah tiba-tiba dia diperlengkapi dengan 72 bidadari. Itu termasuk kategori maksiat loh. Oleh itu sebab itu Ustadz itu berkata, salah satu kenikmatan yang diterima oleh teman muslim adalah pesta seks. Itu tidak salah, hanya bahasanya vulgar. Itu yang disampaikan Ustadz di dalam Indosiar. Beberapa yang kita lihat seperti itu. Makanya kenapa Tuhan mendesain tidak ada hubungan biologis di dalam kerajaan surga, tidak ada. Kalau Afifah sama misalnya datang ke sini, coba perhatikan ya. Kita ini kan teman-teman muslim kan ada yang namanya penyucian di dalam alam sana. Ya, coba perhatikan. Di dalam penyucian itu masing-masing, tiap orang kadar amalnya masing-masing. Afifah 10, tiba-tiba suaminya Afifah itu 2, amalnya di bumi. Afifah disucikan lebih cepat, masuk. Nunggu sama suami yang ada di sini yang masih disucikan, itu masih lama. Selama nunggu itu dapat pasangan yang mana, Afifah? Karena tiap orang ini beda-beda loh amalnya. Gitu loh. Beda-beda. Jadi Afifah sudah masuk ke surga, ini yang suami ini masih disucikan nih di alam sana nih. Nunggu siapa? Berapa lama nunggunya? Makanya kenapa di surga itu tidak ada kawin mengawin, tidak ada pesta seks, tidak ada ereksi 70 tahun, itu tidak ada. Tidak ada alat kelamin karena tidak perlu bereproduksi di sana. Buat apa kita bangun terus tetapi kita tidak orgasme? Sakitnya luar biasa. Seperti itu. Itu loh yang mau disampaikan Viva. Kita akan ketemu dengan keluar. Ya, silakan Bang Amanat. Ya, silakan. Izin sedikit memberikan sebuah. Saya dulu dong, bentar dong. Oh iya, bos. Iya, silakan Bang. Biasa hamba-hamba Tuhan sabar-sabar gitu, Makanya hamba-hamba Tuhan perutnya lebar-lebar, saking sabarnya pada lebar-lebar. Ini perut saya baru makan mie goreng B2 ini. Oke. Afifah punya pulpen sama kertas. Saya minta kamu sediakan pulpen sama kertas. Tapi bukan ditulis terus kamu bakar kamu minum ya, enggak, dicatat doang. Ada pulpen, ada kertas. Afifah, halo. Halo. Nyari pulpen sama kertas, Pak Amin. Iya. Sabar Pak Amin. Sabar. Pulpen sama apa tadi? Sabar deh, nggak sabar deh. Pulpen sama kertas. Sabar Koko, sabar, belajar sabar ya Koko. Aku selalu sabar sama kamu. Ya bebe. Ini kalau komennya dibuka pada ketawa ngakak tuh komen. Komennya buka aja, Kak. Komennya, Cak, nggak apa-apa. Jangan buka Ica. Nggak apa-apa, buka aja. Komennya. Jangan. Enggak ya? Jangan. Nggak usah. Iya Pak, jangan pada ngakak-ngakak ntar. Udah ada pulpen sama kertas, tapi bukan belanjaan dapur ya. Koko mau nulis apa sih kok? Jadi penasaran. Aku jadi bawa pulpen juga nih. Tulis rayuan buat kamu. Oh gitu ya. Ini berarti kan bentar yang nyambung yang tadi ini sebelum kita ke ujian ya, ini mau ujian kan ya, dikasih kertas gitu ya. Bukan sama kertas dulu. Ya, kalau kita ujian dulu sama Pak Amin deh, cuma 2 menit. Ya. Viva, Oke. tulisannya harus jelas ya Viva. Satu pertanyaan saya. Kamu bawakan satu ayat Al-Quran bahwa kamu bertemu Allah di surga. Kamu bertemu Allah itu di masa penghakiman di padang Basyar atau padang apa itu? Kamu hanya ketemu di situ di hari penghakiman. Bawakan ayatnya dalam Al-Quran kamu bisa bertemu Allah di surga. Jadi tidak ada tuh lebih enak, lebih nikmat dua-duanya bertemu Allah dengan hubungan suami istri. Bawakan ayatnya kamu bisa bertemu Allah di surga. Terus kedua. Iya, oke. Saya ke belakang sebentar ya. Silakan Pak Amin, silakan. Lupa pakai pampers ini hambanya. Pak Amin.
Nanti kalau misalkan kita bahasa kita nanti nggak ini, nanti ada ini lagi, mendingan kita atur bahasa kita tuh lebih baik lagi supaya tidak ada, kan kita Iya, yang membuat. Nanti Iya, kalau oke nih. misalnya ini gua diginiin, padahal kita sendiri yang buat, bener nggak? Iya, saya lagi ingat ayatnya nih. Tunggu bentar ya, sister. Oke, dua Iya. catat ya. Google kata kunci. Sister Ica juga boleh catat. Ya. Kata kuncinya faedah surat Yasin, bidadari surga. Kata Faedah? kuncinya faedah surat Yasin, bidadari Apa? surga, dari websitenya rumaiso.com. Ini websitenya umat muslim. Yasin bidadari dari surga. Ya, websitenya dari umat muslim. Di situ dikatakan di QS Yasin 55 sampai 57. Ya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan, buka tutup kurung mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelakan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Buka tutup kurung, kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang. Di situ dikatakan mereka dan istri-istri mereka. Di rumaiso.com kalian boleh ngecek sendiri. Jadi saya nggak ada tambah-tambahkan. Juga di situ apa ya? Di situ juga dikatakan tunggu dulu sebentar. Dikatakan juga di situ hadis dikatakan bukan menunjukkan jumlah istri 100, namun kekuatan bisa menjimak atau menyetubuhi 100 bidadari dalam sehari. Ya, itu yang tadi kekuatan laki-laki. Kamu baca ya di situ. Terus juga di situ dikatakan di HR Muslim. Catat ya, HR Muslim nomor 188. HR Muslim nomor 188. Kemudian ia masuk rumahnya dan masuklah menemui dua bidadari surga. Lalu keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanmu untuk kami dan yang menghidupkan kami untukmu. Lalu laki-laki itu berkata, tidak ada seorang pun yang dianugerahi seperti yang dianugerahkan kepadaku. Dan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, yang nampak dari hadis tersebut, setiap orang itu minimal mempunyai 2 istri, buka tutup kurung, di surga, buka tutup kurung, Fat Al-Bari 6.2.325. 2 istri minimal. Terus di QS Fusilat ya, FUSS Hilat, HILAT, FUSSHILAT 31. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Terus di HR Bukhari nomor 3245 dan HR Muslim nomor 2834. Setiap seorang dari mereka memiliki 2 istri yang sumsum betisnya dapat dilihat dari balik daging karena indahnya. Tidak ada perselisihan di antara mereka dan tidak juga ada kebencian. Hati mereka menjadi hati yang satu. Mereka bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Jadi ada 2 istri di situ minimal dan sumsumnya kelihatan. Mohon maaf kalau seandainya gitu ya. Saya nggak ngomongin orang lain dah. Misalnya saya ketemu siapa gitu, misalnya anggaplah di sebelah saya nih, cakep juga nih Ponile. Ketika saya mau berhubungan badan gitu ya kan dengan Ponile udah jadi suami istri ya. Terus tiba-tiba saya melihat tulang sumsumnya, saya nggak jadi, saya lemes pasti. Tadinya bangun, pasti saya lemes. Tulang sumsum. Yang saya lihat tengkorak Ponile. Nanggap ya? Kelihatan betisnya ke tulang sumsum. Jadi silakan Anda tadi faedah surat Yasin dari rumaiso.com. Itu websitenya dari umat muslim. Jadi kamu cek sendiri ya, jangan dengar apa kata orang, kamu cari tahu sendiri. Kamu baca Al-Qur'an, jangan dengar apa kata orang. Kamu baca Alkitab juga jangan dengar kata orang gitu, Afifah. Thank you. Selanjutnya hambanya Amanat Agung, mohon maaf Pak Pendeta. Orang sabar perutnya lebar. Oke, Pak Amin. Tadi Pak Amin ya? Pak Amin bukan sih? Iya benar Pak Amin, Pak. Ya betul.
Pak Amin, anyway ini ya sebelumnya maaf kan aku mau kesaksian ya, bukan dialog atau debat gitu, karena aku juga belum punya kapasitas sampai situ untuk menjawab. Tapi kalau misalkan ditanya yang Islam itu, di Islam itu mana yang ketemu sama Allah, ayat mana yang Iya, dari tadi saya juga Aku nunggu mau kesaksiannya. Kamu catat, kamu cari sendiri. Itu ada tuh Pak Amin di Qiyamah 22 sampai 23. Di situ Ya, kita mau sorry, saya potong dikit ya Viva ya. Ya, kami tuh mau dengar kesaksiannya Viva. Tadi karena saking nanyanya loh, kok jadi bertanya. Kesaksian, saya juga nunggu kesaksiannya loh, kok jadi nanya bertanya. Ini jadi akhirnya kita sedikit menambahkan. Ya itu aja. Terima kasih Pak Amin. Jadi dapat banyak PR dari Pak Amin tadi ya. Izin Afifah, saya hanya ingin memberikan satu pandangan saja. Secara logik, secara apa yang saya pahami, secara alkitabiah tentang sorga. Yang pertama, sorga di dalam kekristenan itu bersifat kudus. Kudus itu berasal dari asal kata kados. Ya, Pastor Kung Yin, Pastor Amin, kalau ada saya salah sebut dalam bahasa Ibrani tolong diluruskan atau dibetulkan ya. Iya, kados sudah benar. Betul. Kados itu dalam bahasa Indonesianya kudus ya, dalam bahasa Inggrisnya mungkin holy ya. Itu sesuatu yang terpisah. Terpisah dari apa? Terpisah dari sesuatu yang bersifat kedagingan. Jadi berbeda dengan earth, berbeda dengan hasamayim, berbeda dengan apa ya, berbeda dengan bumi begitu, dengan dunia yang bersifat di mana orang-orang yang ada di situ tuh memiliki sifat kedagingan. Nah, berbeda dengan sorga. Sorga tidak memiliki sifat kedagingan karena tubuh yang ada di sana bukan tubuh kedagingan, tetapi tubuh kemuliaan. Nah, itu berbeda ketika kita ada di bumi dengan ketika kita ada di sorga. Ketika kita ada di bumi yang menguasai kehidupan dalam diri kita, dalam kehidupan berumah tangga misalkan gitu, itu kan hal-hal yang bersifat daging. Seperti seks itu kan sesuatu yang bersifat daging, walaupun memang dalam konteks pernikahan di dalam Kejadian sudah tadi dijelaskan sama Pastor Kung Yin sama Bang Amin bahwa Allah memberkati manusia pertama Adam dan Hawa, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Artinya menikah dulu, diberkati dulu, baru beranak cucu gitu. Tapi kan kenyataannya di luar sana banyak yang terbalik begitu. Nah, berbeda dengan ketika ada di sorga. Di sorga tidak ada sifat itu karena eros itu sudah tidak ada. Yang ada di sana itu adalah agape. Agape itu adalah kasih kepada Allah. Kasih yang penuh pengorbanan kepada Allah, di mana saya belum pernah lihat sorga sih gitu kan. Tapi apa yang saya pahami sorga dalam kekristenan itu jelas seperti yang Pastor Kung Yin dan Pastor Amin tadi katakan, ya nubuatan Pastor Amin ini ya. Mudah-mudahan jadi pastor beneran gitu. Ya, yang saya pahami adalah bahwa sorga dalam kekristenan itu tidak ada seks di sana. Tidak ada kawin mengawinkan di sana. Jadi murni di sana itu adalah satu tempat yang memang melakukan sebuah kegiatan atau tindakan yang bersifat rohani. Tidak ada satu kegiatan yang bersifat kedagingan manusia. Nah, jadi memang saya membaca Alkitab, tidak pernah saya menemukan bahwa di sorganya orang Kristen itu ada hubungan badan, ada hubungan seksual. Nggak ada. Ya selama saya baca ya, mungkin bisa saja kelewat, saya lagi baca ya bisa sambil terngantuk-ngantuk tiba-tiba kelewat gitu mungkin saja ya. Tapi sepengetahuan saya belum pernah nemu tuh ayatnya ada hubungan biologis di sorganya kekristenan gitu. Belum pernah tuh gitu ya. Jadi memang sorga dalam kekristenan itu bersifat kudus, bersifat suci. Tidak ada kawin mengawin di sana, tidak ada perbuatan dosa di sana. Karena it's holy, kudus. Terpisah dari sifat dosa, terpisah dari kegiatan dosa, terpisah dari kegiatan-kegiatan yang bersifat kedagingan dan hawa nafsu. So, karena apa? Karena di sana kita bertemu, berjumpa
dalam tubuh kemuliaan dengan Yesus Kristus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi memang mau dibahas seperti apapun, mau ditanya kepada kami orang Kristen seperti apapun, pandangan kami dalam kekristenan bahwa di sorga tidak ada kegiatan kedagingan yang bersifat mengarah kepada akhirnya membuat dosa, karena it's kados, sudah terpisah dari sifat itu. Dan tubuh yang dipergunakan di sana itu adalah tubuh kemuliaan, bukan tubuh daging yang seperti kita ada sekarang ini, gitu loh. Jadi memang berbanding terbalik dengan pemahaman sorga bagi saudara-saudara di Muslim, berbeda. Nah, perbedaan ini mau diperdebatkan seperti apapun tidak akan pernah ketemu, karena memang it's different, gitu. Mau misalkan saya ketemu dengan misalkan saya atau istri saya yang dipanggil pulang duluan, it's ketemu, ya bisa saja terjadi ketemu, gitu kan. Tapi tidak ada rasa eros di sana, tidak ada. Yang ada itu agape, sama-sama memiliki kasih kepada Allah. Nah, itu sebabnya konteks tadi saya dengar sedikit dari Pastor Konggin tentang Bani Elohim, gitu ya. Nah, anak-anak Allah yang dimaksud di dalam Yohanes 1 ayat 12 ketika kita Sorry Pak, boleh sebentar nggak Afifah ngomong? ya boleh silakan. Iya sebentar. Cuman kalau yang misalkan, tadi kan lagi ngomong kayak agak dipotong gitu kan. Kalau misalkan Afifah pribadi gitu ya, kenapa di surganya Islam itu kenapa tertariknya sebegitunya? Karena yang pertama tuh dua-duanya kita dapat di sana kan. Ketemu Allah iya, menyambung hubungan yang di dunia juga iya. Dan berikut kalau misalkan di dunia kan kita, kalau di Islam itu kan kita di dunia udah beribadah tuh udah banyak gitu kan. Jadi itu di surga tuh kita udah menuai gitu loh, menuainya gitu loh, menikmati hasil gitu loh. Kalau di Kristen kan kita beribadah lagi gitu loh. Ya nggak sih, kok ingin beribadah lagi di surga gitu. Maksudnya, kamu ngerti nggak? Kita di surga itu gini loh, kita di surga itu bukan beribadah dengan sistem bahasa yang gini. Kita menikmati hidup di sana. Makanya di bumi ini kan sementara. Kita melakukan aktivitas yang seperti biasa itu nikmat sekali tanpa ada kedagingan yang sudah dijelaskan. Seperti itu. Kalau melanjutkan hidup, jatuh. Ya, enggak apa-apa. Lagi, Viva. Kalau melanjutkan kehidupan di bumi gitu ya, melanjutkan kehidupan itu sudah bumi sama surga itu sudah terpisah. Ya.